Pengertian komunitas basis adalah cara menggereja yang baru, cara baru menggereja. Cara baru ini dibandingkan sebagai lawan dari cara menggereja yang lama, cara menggereja yang pasif, yang pastor sentris, yang belum mandiri atau tidak mandiri. Kita biasanya berseloroh gereja gaya lama itu gaya para misionaris dulu, semuanya menggantungkan diri pada pastor. Dari apalagi pelayanan-pelayanan sakramen, bahkan genteng bocor pastoran pun umat hampir tidak cawe-cawe, tidak ikut merasakan bahwa pastoran, paroki itu adalah komunitas umat atau bagian dari gereja. Untuk anaknya yang mau sekolah atau mau mencari kerja pun diserahkan kepada pastor. Terserah pastorlah membawa ke paroki 1 ekor ayam atau 2 ekor ayam sambil menyerahkan anaknya. Ini terserahlah pastor mau disekolahkan di mana atau tolong carikan kerja. Semuanya serba pastor. Cara baru menggereja adalah cara mengungkapkan iman atau cara menghidupi iman yang dinamis, di mana umat Allah sebagai komunitas umat beriman terlibat dalam suka duka perjalanan hidup gereja dan hidup sesamanya, artinya hidup masyarakat. Maka komunitas basis sebetulnya tidak hanya kumpulan umat beriman dan merasa kelompok eksklusif mereka saja, tetapi adalah kelompok umat beriman yang inklusif, yang terbuka pada kelompok lain. Terbuka dalam pengertian berbela rasanya itu, senasib sepenanggungannya itu, termasuk kebutuhan-kebutuhan kemasyarakatan menjadi perhatiannya juga. Karena itu maka dalam komunitas ini, dalam semangat komunitas basis ini ada dimensi misi. Dalam cara menggereja ini ada dimensi misi. Nah, dengan cara itu, dengan cara baru menggereja ini, gereja akan nampak sebagai terang dan garam masyarakat. Saksi-saksi Kristus. Kita mengetahui, saya kutip saja satu teks dasar biblis dari KBG, Komunitas Basis Gerejani, dari Kisah Para Rasul 4, 32, 37, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Teks yang seringkali dalam banyak hal ditakuti, karena seolah-olah komunitas basis itu mau membangun biara besar. Tidak ada milik kepunyaan pribadi, segala sesuatu menjadi milik bersama. Lalu apa gunanya mengumpulkan harta, bekerja, dan seterusnya, membangun rumah yang bagus, kalau toh nanti harus diserahkan ke gereja. Kisah Para Rasul sendiri memang mengatakan seperti itu. Misalnya Barnabas, orang yang jujur itu, menyerahkan hasil penjualan rumahnya di kaki para rasul, lalu dia sendiri menjadi rasul bersama dengan Paulus. Ada kesan seperti itu, maka di mana-mana komunitas basis rasanya tidak segera berkembang atau tidak segera mendapatkan tanggapan yang baik.
Di Indonesia ini sidang KWI sudah tahun 94 di Bandung, menyarankan agar di gereja-gereja dibentuk, hidupkan komunitas basis. Tetapi yang sampai sekarang dikenal keuskupan yang menjalankan itu dengan penuh semangat baru Keuskupan Pangkal Pinang yang selalu disebut seperti itu. Terlebih dulu Monsinyur Hilarius yang penuh semangat, dalam tanda petik dibandingkan dengan para uskup yang lain. Monsinyur Hilarius yang penuh semangat mendorong agar di setiap lingkungan ataupun stasi, di setiap paroki dimunculkan komunitas basis. Tentu keuskupan lain di mana-mana juga sudah menjalankan, tetapi Monsinyur Hilarius dulu dikenal di antara para uskup yang paling semangat untuk itu. Apakah betul KBG itu menakutkan, mau membentuk biara besar atau biara untuk umatnya dengan tidak memiliki apa-apa pribadi, tetapi segala sesuatu menjadi milik bersama? Kita tahu bahwa para rasul selalu berkeliling dan memecahkan roti dari rumah ke rumah. Sementara kaum beriman memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama. Itu masih di Kisah Para Rasul. Dengan itu berarti setiap umat beriman masih memiliki rumahnya masing-masing. Masing-masing keluarga masih juga mempunyai hartanya sendiri yang dapat digunakan untuk kepentingan keluarga dan untuk melakukan kegiatan sosial. Namun, karena saling mengenal, semua yang berlebih rela berbagi dengan yang berkekurangan, dan yang berkekurangan tidak perlu merasa sungkan dan khawatir akan terlantar, karena akan ada saudara lain yang akan membantu memperhatikan. Persaudaraan dan kesetiakawanan dalam komunitas basis dalam jemaat perdana itu sungguh-sungguh nyata, sehingga Santo Lukas, Kisah Para Rasul, membahasakannya dengan kata-kata mereka tidak ada yang berkekurangan. Itu artinya tidak seluruhnya semua harta, tidak seperti Barnabas menjualnya dan menyerahkannya hasil penjualan itu di kaki para rasul dan kemudian menggelandang, tidak punya tempat kembali, tidak punya rumah lagi, tidak punya harta lagi. Kalau kita melihat teks para rasul, Kisah Para Rasul ini ternyata tidak seperti itu. Mereka memecahkan roti dari rumah ke rumah dan masing-masing juga makan bersama di rumah masing-masing. Memecahkan roti di rumah masing-masing. Jika kita mengacu pada perjalanan dua murid ke Emmaus, sebelum mengadakan perjamuan atau memecahkan roti, ada katekese yang membuat hati mereka berkobar-kobar. Katekese tersebut membuat mereka yang tidak tahu menjadi mengerti tentang kitab suci dan akhirnya mengerti siapa Yesus. Ada katekese tentang kitab suci sebelum memecahkan roti. Sekurang-kurangnya dalam pengertian kita barangkali ada doa bersama, ibadat bersama sebelum perjamuan itu. Apakah perjamuan itu bisa kemudian disebut Ekaristi atau perjamuan biasa, itu lain soal, tapi bahwa ada katekese, ada doa bersama, ada sharing kitab suci, ada sharing iman. Kata-kata Kleofas atau siapa salah satu murid dalam perjalanan ke Emmaus, apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem ini sehingga engkau tidak tahu apa yang terjadi akhir-akhir ini? Sharing iman, kegalauan hatinya mengenai imannya. Lalu kemudian Yesus memberikan katekese. KBG menjadikan katekese
atau pendalaman iman atau doa bersama dengan sharing Injil dan sharing iman sebagai kegiatan rohani yang menerangi hati, menguatkan iman mereka. Sabda Allah atau Yesus Kristus adalah fokus pertemuan komunitas basis ini. Jadi spirit komunitas basis adalah sejiwa, sehati, sejiwa, senasib, sepenanggungan. Itulah roh komunitas dengan sharing Injil dan pengalaman hidup beriman merupakan pusat kegiatan pertemuan dan doa. Di masa kini, cara baru menggereja diharapkan tidak hanya berlaku pada tataran jemaat di lingkungan atau di stasi, di kelompok-kelompok, melainkan juga pada kelompok-kelompok kategorial, kelompok-kelompok devosan. Seharusnya setiap pertemuan didahului dengan doa bersama atau entah ibadat bersama, ada sharing Injil, sharing iman, sedemikian sehingga roh itu menghidupi pertemuan. Yesaya dan komunitas basis. Kita tahu Yesaya yang pada masa Advent nanti salah satu teksnya akan kita dengar bahwa dia meminta Raja Ahaz untuk meminta tanda dan Raja Ahaz minta tanda dari Allah dalam kaitannya di dunia politik Israel dengan Raja Asyur kalau tidak salah. Silakan meminta tanda dari Allah. Dan Raja Ahaz mengatakan, saya tidak mau merepotkan Allah, saya tidak mau meminta tanda dari Allah. Lalu Yesaya mengatakan, karena kamu tidak mau, maka Allah sendiri akan memberikan tanda. Seorang gadis akan seorang perempuan muda akan mengandung. Itu yang dikatakan oleh Yesaya. Pada tempat pertama seruan Yesaya untuk membangun komunitas bersama yang baik adalah seruan untuk mengandalkan Allah. Allah sendiri yang akan memberikan tanda karena kamu tidak mau meminta tanda dari Allah. Karena kamu tidak percaya lagi kepada Allah. Allah sendiri yang akan memberikan tanda. Bagi Allah tidak ada kekurangan cara untuk melindungi, menolong manusia. Itu iman Yesaya. Keyakinan penuh Yesaya. Silakan minta tanda, silakan minta tolong kepada Allah. Jangan kepada kekuatan politik negara lain untuk menghadapi politik negara lain atau invasi negara lain. Bagi Yesaya, Allah tidak akan kekurangan cara untuk melindungi dan menolong manusia. Keadaan lemah secara politis, situasi Israel di zaman Raja Ahaz tidak menyurutkan iman Yesaya. Jangan tinggalkan Allah dalam situasi apapun. Yang kedua, Yesaya pernah memimpikan suatu masyarakat yang rukun, damai, penuh ketentraman, dan jauh dari rasa persaingan atau permusuhan. Bahkan keadaan harmoni itu bukan hanya antar sesama manusia dari segala latar belakang, melainkan juga terhadap ciptaan yang lain. Serigala akan tinggal bersama kambing, bersama domba. Anak cerai susu akan bermain-main dengan ular tedung, dengan ular beludak, bahkan dikatakan komunitas yang rukun, tidak ada permusuhan. Kalau ular beludak, ular tedung dijadikan simbolisasi orang kuat, penguasa atau penjahat, kehidupan bersama itu tidak lagi menakutkan karena tidak lagi ada orang jahat, tidak ada permusuhan, tidak ada persaingan, sehati sejiwa. Maka pesan utama Yesaya adalah iman yang teguh, yang hanya mengandalkan Allah. Sekali lagi, Allah tidak akan pernah kekurangan cara untuk membantu
menolong manusia. Yang kedua, pantang patah arang, pantang putus asa. Kehidupan yang penuh keharmonisan, kedamaian, kerukunan, sehati sejiwa, tanpa permusuhan, tanpa persaingan, pastilah belum pernah terjadi di belahan bumi ini. Kapanpun, sampai entah kapan, dulu belum pernah terjadi, sampai ke depan juga belum pernah akan terjadi barangkali, namun dia tetap mengusahakan, memimpikan itu untuk terjadi. Dia pantang menyerah, pantang putus asa. Pertanyaan untuk kita, untuk bisa kita jadikan permenungan bagi diri kita sendiri. Apakah ada imam yang mengandalkan selain Allah? Dengan alasan Allah menciptakan yang tak kelihatan juga. Apakah kita percaya pada klinik, jimat, atau bahkan mempromosikan ke umat melalui dan untuk mengadakan pengobatan alternatif? Kalau mereka bisa, kenapa para penderita COVID tidak datang kepada mereka? Apakah ada komunitas para imam yang penuh persaingan antar rekan kerja, tidak teguran, tidak rukun? Apakah ada romo yang tidak jujur, yang sebagai ular tedung atau ular beludak, rakus, nguntet uang umat, atau memeras, atau minta-minta menjual belas kasih ke umat untuk kepentingan pribadi? Pastilah tidak. Itulah semangat Yesaya, kerukunan, sehati, sejiwa, senasib, sepenanggungan, tidak hidup mementingkan diri sendiri. Apakah para romo juga menggerakkan umat untuk membangun persaudaraan sejati dengan umat dari kelompok lain? Monsignor Andrea Hendrik Susanto, kita berziarah bersama dengan kelompok agama lain menuju Allah. Lalu kita melanjutkan dengan Allah tidak membeda-bedakan orang. Ini yang terus-menerus harus kita usahakan. Gereja yang inklusif, yang terbuka, yang tidak a priori terhadap kelompok lain. Apa yang dibuat oleh Yesus? Tadi Yesaya sudah mengusahakan, Yesaya 8 abad sebelum Yesus, saya kira sudah mengusahakan itu. Yesus selain mempunyai pendengar yang jumlahnya bisa ribuan, memberi makan 5.000 orang atau 4.000 orang, tetapi dia juga mempunyai murid-murid yang dikelompokkan dalam jumlah tertentu, 70 murid misalnya. Dan 70 murid ini masih dibagi-bagi, diutus berdua-dua mendahului dia. Tetapi secara khusus juga dia membentuk komunitas kecil berjumlah 12 yang disebutnya rasul. Kelompok 12. Pada kelompok 12 ini, Yesus sering mengadakan pengajaran khusus, katekese khusus, tidak secara umum saja, tidak sekedar berkhotbah pada 5.000 orang atau 4.000 orang, tetapi memberikan pendalaman iman khusus kepada kelompok 12 ini, kelompok kecil ini. Setelah Yesus naik ke surga, komunitas kecil ini, komunitas basis, boleh saya sebut seperti itu, komunitas para rasul, bersama Maria bertekun berdoa, terus mengadakan doa bersama, pertemuan bersama.
Dengan adanya komunitas kecil yang tekun berdoa tersebut, iman mereka tetap terpelihara meskipun ancaman dari luar sangat menakutkan. Mereka sampai menutup jendela, menutup pintu, menguncinya. Tetapi mereka terus bertemu, berdoa bersama, melakukan sharing dari kelompok, dari para murid yang Emmaus pulang ke Yerusalem lalu mengatakan, tadi kami berjumpa dengan Yesus. Mereka pun men-sharingkan, Yesus juga baru menampakkan kepada kami. Tetapi Thomas tidak ada. Dikatakan tidak ada pada waktu Yesus menampakkan kepada mereka yang ada di Yerusalem, yang dimana dua murid itu pergi ke Emmaus. Mereka berkumpul, bertemu, lalu saling sharing iman, sharing pengalaman hidup mereka. Thomas kemudian muncul ketika Yesus menampakkan kemudian, dan lalu Thomas yang dulunya ragu-ragu mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku, imannya diteguhkan. Pada hari Pentakosta dan sesudahnya, Petrus menjadi berani mewartakan Injil karena atas hasil sharing, karena pengajaran khususnya itu kemudian dibawa kepada doa bersama, lalu Petrus diteguhkan imannya. Dan karena diteguhkan, dia berani mewartakan, keluar, membuka pintu, membuka jendela, dan memberikan pengajaran, berkhotbah. Selain sering memecahkan roti dari rumah ke rumah, Petrus rajin juga mengunjungi jemaat yang tersebar ke mana-mana. Diduga Paulus lama baru bertemu dengan Petrus. Baru 3 tahun kemudian kalau tidak salah, Paulus bertemu dengan Petrus. Diduga Paulus lama baru bertemu dengan Petrus karena Petrus sering mengadakan perjalanan yang jauh, meneguhkan iman jemaat yang tersebar sampai keluar kota. Karena itu penggembalaan jemaat di Yerusalem dipercayakan kepada Yakobus. Padahal Petrus yang primus inter pares. Tetapi ternyata gereja itu tidak hanya di Yerusalem. Maka Petrus berkeliling ke mana-mana untuk meneguhkan iman umat. Petrus dan para rasul sering juga memecahkan roti dari rumah ke rumah. Memecahkan roti dari rumah ke rumah ini tidak hanya dengan anggota rumah, melainkan juga dengan jemaat sekitar. Sebab dikatakan mereka membawa roti dari rumah masing-masing. Mereka, sekali lagi, masih mempunyai rumah masing-masing. Mereka membawa roti dari rumah masing-masing, berkumpul, lalu mengadakan perjamuan. Semangat setia kawan dan senasib sepenanggungan sangat terasa dalam komunitas-komunitas kecil di zaman para rasul. Lukas menyebut mereka tidak ada yang berkekurangan. Mereka sehati sejiwa. Komunitas basis Gerejani, gereja bersaksi dan bermisi. Komunitas basis adalah gereja yang memelihara dirinya sendiri. Disinyalir gereja Eropa itu akan pelan-pelan mati karena mereka tidak menghidupkan komunitas basis. Tidak ada kelompok, lingkungan, stasi. Semua gereja adalah paroki. Dan paroki tidak pernah mengadakan katekese kecuali dalam Ekaristi ada khotbah. Maka gereja Eropa karena tidak ada komunitas basis, disinyalir pelan-pelan akan mati. Komunitas basis muncul di Amerika Latin, kita tahu sejarahnya itu, juga berkembang di Afrika dengan model katekese Lumko, sharing 7 langkah itu, dan disitulah gereja berkembang.
Orang mengatakan di Korea sangat hidup juga komunitas basis. Sehingga pun kalau negara itu begitu modern, panggilan untuk menjadi imam, menjadi religius, biarawan-biarawati tetap subur. Gereja-gereja yang berkembang, yang tidak seperti di Eropa tadi, itu tidak lagi menjadi daerah misi yang diberi pelayanan dari luar, tetapi memelihara imannya sendiri. Tidak lagi mengandalkan pihak asing, pihak luar. Bahkan komunitas basis peduli pada pihak lain, pihak luar. Komunitas basis inklusif tadi saya katakan. Merasakan juga, berbela rasa juga dengan pihak luar yang bukan anggota inti dari kelompok itu. Itu terjadi juga dengan gereja, dalam arti menjadi misionaris-misionaris di tanah yang dulu pengekspor misionaris. Komunitas basis mengharuskan orang kenal satu sama lain, saling meneguhkan. Banyak orang tidak suka terhadap komunitas basis karena merepotkan, tidak ingin berpartisipasi. Apakah itu yang kemudian Bapak Suci mengambil salah satu poin dari sinode para uskup ini yang akan berjalan 3 tahun ini? Poinnya salah satu adalah berpartisipasi. Apakah itu? Karena pastilah gereja Eropa dirasakan pasif, umatnya tidak ambil bagian. Berpartisipasi dalam komunitas basis bukan soal mengumpulkan dana lalu solider menyumbang kepada yang berkekurangan, bukan soal itu saja, tetapi juga ambil bagian dalam sharing pengalaman iman tadi. Karena tidak ingin berpartisipasi, karena tidak bisa bicara, karena malu bicara di depan orang, banyak umat yang tidak ikut pertemuan-pertemuan lingkungan. Banyak umat yang tidak dikenal, umat yang tidak aktif, umat yang merasa asing satu sama lain atau merasa diasingkan, dan kemudian pelan-pelan hilang dari peredaran. Tidak mendapat perhatian, banyak umat juga banyak yang lompat pagar sebagai pegawai atau pengusaha, tidak banyak yang berani bersaksi, melainkan ikut arus saja. Tidak banyak yang berani bersaksi, maksudnya ya menjalankan dengan jujur, dengan benar, tanpa suap atau tanpa mau disuap, tetapi ikut arus. Komunitas basis menghargai martabat manusia. Dalam kelompok besar, lingkungan besar, lingkungan yang mengatakan kami nggak usahlah dipecah istilahnya. Tapi sebetulnya kalau kita mau menggunakan istilah yang positif, dikembangkan. Tidak usahlah kami dipecah, kami sudah nyaman begini. Dan nyaman begini itu artinya ya ketuanya itu saja, atau seksi ini ya itu saja, seksi itu ya itu saja. Yang lain penonton, duduk di belakang lalu kurang perhatian, atau ikut pendalaman iman sekali sebulan saja, atau mengutus istrinya saja, mengutus anaknya saja. Hal seperti itu terjadi pada kelompok besar. Kan doanya di tempat dia kan rumahnya kecil, ada alasan untuk tidak datang. Dalam arti tertentu juga dengan itu kurang menghargai anggota lain, meremehkan. Apalagi ada orang yang merasa senang
untuk dipilih jadi ketua kelompok, ketua seksi ini dan seksi itu, harus orang ini karena sudah biasa dan seterusnya. Meremehkan kemampuan yang lain, dan karena yang lain itu diremehkan kemampuannya, tidak pernah diajak berunding, tidak pernah diajak untuk aktif, ya memang tidak pernah diketahui kemampuannya. Maka janganlah orang itu kan tidak pernah berbuat ini dan berbuat itu, atau tidak pernah ikut karena tidak diajak. Komunitas basis saling kenal, kelompok kecil, di situ tidak ada gelar dokter atau doktor atau profesor, yang tidak ada hal yang seperti itu. Orang dihargai karena menjadi bagian tak terpisahkan dari komunitasnya. Barangkali yang ada adalah kakek nenek, saudara-saudari, akrab dalam arti itu ya, bagian yang tak terpisahkan satu sama lain. Karena itu maka dalam pertemuan itu anak-anak pun bisa mengungkapkan, bisa diminta untuk membawakan doa dan tidak akan malu karena kenal satu sama lain. Ingat Yesaya di atas, tidak ada persaingan untuk saling merugikan atau saling menghancurkan, bahkan oleh yang buas sekalipun, oleh yang perkasa sekalipun, oleh yang gelarnya bertitel-titel yang membuat orang lain segan. Itu tidak ada dalam komunitas basis. Perkumpulan dengan jumlah anggota yang kecil memungkinkan keterlibatan semua pihak dengan tanpa rasa sungkan dan malu, sebab semua mengenal satu sama lain. Jemaat akan merasa dihargai, diwongke. Katekese pendalaman iman menekankan sharing. Pada awal saya kira sharing sederhana saja, tidak perlu pertanyaan yang panjang-panjang, lalu menuntut jawaban yang dalam-dalam. Itu membuat orang tidak akan datang dalam pertemuan yang kemudian. Sharing tersebut, sekali lagi, jangan panjang-panjang. Pertanyaan pendalaman iman cukup 1-2 saja. Sharing singkat 2-3 kalimat atau 2-3 menit. Dan berani menghentikan yang biasa bicara panjang, supaya tidak mendominasi pertemuan. Sekian dan terima kasih.